Hai teman-teman, hari ini topik renungan kita adalah berpikir secara holistik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena telah membimbing kami untuk bisa membaca renungan pada hari ini. Tuhan, Engkau sungguh yang Maha Kasih. Tuhan, sekarang kami akan memulai renungan kita pada hari ini. Tuhan, semoga Engkau dapat membimbing kami selama renungan dan membimbing kami supaya kami dapat berpikir secara holistik dan menghadapi segala masalah dengan Tuhan di hati kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ayat Alkitab kita hari ini adalah Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Teman-teman, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia sekarang tengah menghadapi suatu kesulitan, yaitu COVID-19, pandemi COVID-19. Untungnya, kita sekarang diperlengkapi dengan segala teknologi ini yang berkembang pesat. Dengan teknologi ini, kita bisa lebih menjalankan aktivitas dengan lebih sedikit hambatan lah, bisa dibilang. Ya, walaupun kita terpaksa harus di rumah melakukan segala aktivitas kita juga masih bisa bekerja, bersekolah, dan lain-lain melalui online dan lain-lain. Kita bisa lihat kita sebenarnya sudah siap secara fisik, secara teknologi dalam menghadapi suatu wabah COVID-19 ini. Masalahnya, teman-teman, apakah kita secara mental dan spiritual sudah teguh dan kuat? Sudah ada Tuhan di dalam hati kita untuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa sebenarnya selama ini kita udah egois, walaupun kita yang seharusnya bertanggung jawab atas bumi ini dan segala isinya. Teman-teman, kita ada egoisnya gitu, buktinya itu masih banyak orang-orang, atau setidaknya di awal-awal pandemi, banyak orang yang membeli banyak barang walaupun tidak perlu sebanyak itu, kayak panic buying tissue paper sama hand sanitizer gitu-gitu. Lalu juga banyak orang yang awalnya juga memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, menjual barang-barang yang langka dengan harga yang sangat tinggi. Teman-teman, untungnya juga kita juga punya sosial media dan masih juga banyak orang-orang yang bisa menyadarkan kita gitu loh. Jadi kayak artis-artis dan pelukis-pelukis, mereka mengingatkan kita, jangan egois gitu loh. Itu juga salah satu untungnya kita memiliki suatu informasi teknologi yang sudah berkembang pesat, daripada kita juga ada bisa membuat vaksin dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa COVID-19 ini kan mengurung kita di dalam rumah. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa bertemu orang lain secara fisik dengan lebih sering gitu, jadi lebih jarang. Nah, teman-teman, daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain aja, kerja, tidur, bangun, tidur, makan, kerja, itu kan kurang bermanfaat. Nah, kita juga bisa meningkatkan iman kita dan juga skill kita, mental kita. Ada banyak kok. Bisa mulai dari baca buku, bisa sering berdoa, baca Alkitab. Nah, itu juga baik kok. Kita juga bisa lihat bahwa COVID-19 ini merupakan suatu rancangan yang paling sempurna dari Tuhan gitu loh, supaya kita bisa sadar. Iya, walaupun banyak korban jiwa yang termakan oleh COVID-19 ini, Tuhan melalui itu juga menyadarkan manusia
untuk jangan egois, untuk menjadi lebih baik gitu loh, untuk kembali menjadi menjadi orang-orang yang baik. Kita bisa lihat juga bahwa Tuhan telah memberikan dirinya sendiri, sudah menyodorkan dirinya sendiri sebagai suatu teladan yang baik. Contohnya gimana? Tuhan itu merupakan yang sempurna gitu loh. Tuhan merancang COVID-19 ini juga dengan sempurna. Timingnya sempurna, penyebarannya ya juga sempurna lah, karena Tuhan yang merencanakan. Oleh karena itu, kita juga bisa meneladani Tuhan dengan berpikir secara holistik. Karena Tuhan sendiri berpikir secara holistik saat memberikan COVID-19 ini kepada dunia. Tuhan gak pikir, oh Indonesia baik orang-orangnya, ya udah nggak usah kena, bukan gitu kok. Tuhan itu sayang pada kita semua. Jadi Tuhan berpikir secara holistik, cara menyadarkan manusia itu menjadi lebih baik itu gimana. Nah, kita sebagai manusia juga seharusnya lebih berpikir secara holistik juga lah. Ini juga udah kode keras dari Tuhan untuk menjadi lebih baik, jangan egois lagi gitu. Jadi kita bisa lihat dari rancangan Tuhan yang paling sempurna, lalu kita juga diingatkan untuk berpikir secara holistik, menjadi lebih dewasa gitu. Kita masa sebagai makhluk ciptaannya yang paling dibanggakan, masa attitude-nya kayak gitu, egois banget gitu. Jadi itu aja renungan dari hari ini. Semoga kalian bisa lebih beriman, lebih dekat dengan Tuhan, terus bisa memanfaatkan waktu yang ada ini, waktu luang tambahan yang diberikan oleh Tuhan ini, supaya bisa lebih tumbuh dan lebih baik saat sudah selesai COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin tetap menjadi seperti dulu, egois, serakah, berebut kekuasaan, dan lain-lain seperti sebelum COVID-19 ini, atau kita ingin tumbuh, kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin menjadi lebih dewasa, lebih berpikir secara holistik. Nah, itu saja dari saya teman-teman. Makasih dan semoga Tuhan memberkati.